Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 22 Maret 2022. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Mari Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 183. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami memohon Roh Kudus memimpin setiap kami dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan boleh kami pahami, Bapa, dan memberikan kami kekuatan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Engkau juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 dan Roma pasal 2 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada hari ini kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang berjudul Injil untuk semua orang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, istilah net promoter atau orang yang memberikan review atau orang yang memberikan ulasan berdasarkan pengalaman orang tersebut terhadap produk tertentu hari-hari ini
menjadi sangat familiar, terutama di bidang bisnis. Kita setiap kali menjumpai produk-produk tertentu, maka di sana ada si pengulas, orang yang mereview, ada net promoter, orang yang membagikan pengalamannya ketika memakai produk atau jasa tertentu. Sebagai contoh, Bapak Ibu, para peternak yang sering mencari rumput di gunung atau hutan sangat familiar dengan sepatu AP Boots. Mereka yang seringkali mencari rumput memakai sepatu itu untuk dipakai pergi ke ladang, ke hutan, bahkan mungkin melintasi bukit, menuruni lembah, masuk di perairan, masuk di lumpur, menyeberangi jalanan yang seperti itu ketika mereka sedang, orang sini ngomong, merumput, mencari rumput, atau pekerjaan ladang yang lainnya. Mereka sangat familiar dengan produk yang saya sebutkan itu. Sepatu AP Boots yang sering mereka promosikan itu dipakai oleh banyak pengguna, terutama petani, peternak, penjelajah hutan, gunung, sebab sepatu itu memiliki kenyamanan. Sepatu itu memiliki keamanan, melindungi. Dan tentu sepatu itu juga kuat. Sesuatu yang kuat dan memberi kekuatan itu dibutuhkan oleh banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, Injil itu adalah kabar kesukaan. Injil itu adalah kabar baik. Isi daripada Injil adalah berita keselamatan yang diperuntukkan bagi setiap orang, termasuk kita. Di dalam hidup kita, kita memerlukan Injil bagi keberlangsungan hidup kita. Bukan hanya di masa kini, tetapi juga masa mendatang. Ada alasan-alasan pokok mengapa di dalam kehidupan kita memerlukan Injil, kabar keselamatan dari Tuhan itu. Yang pertama, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari kita perhatikan kembali bacaan kita tadi. Di dalam surat Roma 1 ayat 16, di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil memberitakan tentang perbuatan Allah yang kuat. Saudara, Allah yang kuat itu berbuat apa bagi dunia ini? Allah yang perkasa itu berbuat apa bagi kehidupan kita? Semuanya itu dapat kita jumpai melalui dan di dalam Injil. Kita perhatikan di sana. Allah yang kuat itu tampil perkasa mengalahkan kuasa maut di dalam diri Yesus Kristus. Kekuatan Allah itu mampu mematahkan ancaman kuasa dosa, yaitu kematian kekal, dan memberi anugerah kepada kita, kehidupan yang kekal bagi mereka, barang siapa yang mau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Allah yang kuat itu bukan saja mencipta, tetapi Dia juga menebus, Dia menyelamatkan, Dia memberikan kepada kita tindakan perlindungan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus yang menebus itulah yang diberitakan di dalam Injil. Karena itu barang siapa yang menerima Injil berarti menerima kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan karena itu berita Injil diperuntukkan dan diperlukan bagi semua orang.
Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti peternak tadi yang butuh sepatu yang kuat agar selamat. Kehidupan kita juga butuh Allah yang kuat agar hidup kita juga selamat dan menjadi berkat. Di dalam Allah yang kuat itu kita memiliki pengharapan bisa mengarungi kehidupan kita. Karena sama seperti peternak tadi yang naik gunung dan turun lembah memerlukan perlindungan. Bukankah kehidupan kita juga mengarungi berbagai pergumulan? Di dalam kehidupan kita menempuh perjalanan kehidupan, kita pun seperti naik bukit dan turun lembah masalah, juga memerlukan kekuatan. Dan perlindungan kekuatan kita itu terletak pada Tuhan yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, dan itu kita temukan melalui Injil. Karena itu Bapak Ibu, jangan sekali-kali melupakan Injil. Jangan sekali-kali menelantarkan Injil. Dan terlebih-lebih, mari kita yang sudah menerima Injil itu, kita membagikan berita Injil, berita keselamatan, berita tentang Allah yang kuat itu kepada setiap orang, supaya setiap orang juga merasakan kuasa daripada Injil. Saudara-saudara, maka berbahagialah mereka yang tidak melewatkan memberitakan Injil, karena mereka tidak akan kehilangan upahnya di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan Injil sebab Injil itu memurnikan hidup kita. Injil itu memurnikan hidup kita. Mari kita perhatikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mengakui, kita merasa bahwa hidup di dunia itu tidak mudah sebab habitat kita, dunia yang sudah penuh dengan dosa ini, ibarat kolam yang sudah keruh dan tercemar. Dosa telah menyebabkan hidup kita tercemar polusi. Hati kita terpapar residu kejahatan dan dosa, sehingga hidup kita tidak bebas dari polutan yang mematikan. Barangkali hidup kita yang tercemar itu sudah kita upayakan untuk kita membersihkannya, untuk kita menetralkannya, seperti air kolam yang berusaha dinetralkan, ditaburi bubuk tawas untuk menutup pengaruh dari polutan yang ada di dalam kolam itu. Tetapi toh seberapa besar pun upaya hidup kita untuk menutupi kecemaran hidup kita ini dari perbuatan kita yang kurang baik, menyembunyikan hal-hal yang kurang pantas dengan perbuatan-perbuatan hidup kita yang mungkin kita pandang itu dapat membersihkan, dapat menetralkan kecemaran hidup kita. Nyatanya semua upaya yang kita lakukan itu masih belum cukup. Kita memerlukan anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan itu dinyatakan melalui Injilnya. Injil adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah menjadi manusia itu hadir dalam diri Yesus Kristus. Injil yang adalah firman Tuhan itu berkuasa memurnikan hidup kita, saudara. Injil yang adalah firman Tuhan itu berkuasa memperbaiki kelakuan hidup kita yang tercemar. Firman Tuhan itu bisa membimbing kita ke dalam kebenaran. Dan firman Tuhan itu menyatakan kebenaran. Itu yang sampaikan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Karena itu sungguh kita memerlukan kuasa Injil, kuasa firman Tuhan
di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Karena itu benar sekali kalau Roma 2 ayat 16 tadi mengatakan bahwa Injil itu berkuasa menghakimi segala sesuatu. Artinya, melalui Injil yang memberitakan tentang Kristus itu, Kristus akan menyatakan kebenaran dan keadilan. Karena itu, sebelum penghakiman terakhir yang dijalankan Kristus itu tiba, mari kita mengkonsumsi Injil agar kuasa Injil itu sekali lagi memurnikan hidup kita, menyehatkan kerohanian kita, sehingga kita menjadi orang yang sehat dan kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, melalui Injil bukan saja kita mengerti keselamatan, tetapi di dalam iman kita kepada Kristus sebagai pusat Injil yang kita beritakan, kita memperoleh keselamatan. Kita juga bukan saja mengerti kebenaran, tetapi kita juga mengalami kebenaran di dalam Kristus. Karena itu sungguh Injil mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita, dan saya kira juga mendatangkan sukacita di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Maka mari apa yang telah kita peroleh itu kita bagikan kepada sesama melalui kesaksian hidup kita, melalui kata dan perbuatan kita, melalui perbuatan nyata kita di mana kita berjuang untuk mewujudkan keadilan dan membebaskan sesama dari penderitaan. Karena itu mari berjuang secara penuh untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Sesungguhnya ketika kita melakukannya, kita tidak akan pernah kehilangan upahnya di dalam Kerajaan Allah. Mari kita bawa, mari kita hadirkan, mari kita nyatakan, mari kita saksikan Injil Kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih Kristus memampukan dan menolong kita untuk menjadi saksi-saksi Injilnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu yang Kau hadirkan kepada kami melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk Injil-Mu yang telah memberikan kepada kami kabar sukacita, kabar keselamatan, dan memberikan kepada kami berita pengharapan di dalam Kristus. Kami yang adalah orang berdosa, tetapi Engkau tebus, Engkau selamatkan, Engkau benarkan. Di dalam iman percaya kami kepadamu. Biarlah kehidupan kami di dunia ini, kami boleh menjadi saksi-saksi pemberita Injil. Kami boleh menjadi saksi tanda kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa untuk pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan memberikan kondisi yang baik kepada setiap kami. Tuhan yang menolong anggota jemaat-Mu, menolong pekerjaan mereka, menolong keluarga mereka, menolong kesehatan mereka, supaya semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami di tengah-tengah studi mereka, kiranya juga Tuhan memberkati dengan hikmat dan kepandaian. Kepada setiap kami yang mengikuti acara ibadah online ini, kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, Tuhan yang mendengarkan doa pribadi kami masing-masing. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambut terimalah berkat-Nya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat. Shalom.